Halo, teman-teman. Selamat datang kembali di channel Fakta Unik. Hari ini, kita punya topik yang sangat spesial nih. Beberapa hari yang lalu, anime Attack on Titan akhirnya resmi tamat. Setelah satu dekade menjadi salah satu anime yang selalu hit tiap musimnya, akhirnya perjalanan Eren, Mikasa, dan Armin resmi berakhir. Anime ini bisa dibilang memiliki ending yang bittersweet. Ya, ending manganya sempat jadi kontroversial, tapi justru animenya menjawab banyak pertanyaan. Meski begitu, ternyata masih ada beberapa rahasia dalam Attack on Titan yang belum terjawab. Loh, ini bisa jadi plot holes atau memang sengaja tidak dibeberkan. Berikut ini 5 misteri yang belum terjawab dalam ending Attack on Titan. Pertama, apa itu sebenarnya Source of All Living Matter? Asal-usul Titan menjadi pertanyaan dari awal sampai menjelang akhir seri Attack on Titan. Kita tahu Ymir mendapat kekuatannya dari makhluk yang bernama Source of All Living Matter yang disebut sebagai sumber dari makhluk hidup di bumi. Namun, apa dan dari mana asal monster ini? Meski tidak dijelaskan asal-usul makhluk ini, kekuatannya bergantung pada founding Titan. Saat Eren dikalahkan, makhluk ini juga ikutan lenyap. FYI, Source of All Living Matter punya wujud yang hampir mirip dengan cacing purba bernama Hallucigenia. Lanjut ke misteri kedua, siapa bocah pada epilog Attack on Titan? Pada akhir epilog Attack on Titan, muncul adegan unik. Berlatar ribuan tahun setelah tragedi perang melawan Eren, muncul anak kecil dan seekor anjing di depan pohon tempat Eren dimakamkan. Anak tersebut tampak mengenakan syam dengan karakteristik seorang Ackerman. Siapa anak tersebut? Apakah keturunan Mikasa? Yang jelas adegan tersebut mirip banget dengan adegan Ymir menemukan pohon kehidupan yang akhirnya memberinya kekuatan Titan. Kemunculan anak tersebut di depan pohon Eren bisa menjadi sequel hook untuk seri baru jika Isayama ingin meneruskan cerita ini. Misteri ketiga, bagaimana Ackerman sebenarnya diciptakan? Dalam anime Attack on Titan, dijelaskan bahwa keluarga Ackerman adalah manusia hasil eksperimen dengan kekuatan Titan. Eksperimen tersebut memungkinkan para Ackerman untuk bisa menggunakan kekuatan super layaknya Titan dalam wujud manusia. Namun, gimana sebenarnya eksperimen ini dilakukan? Dalam animenya, tidak dijelaskan prosedur rekayasa genetik yang dilakukan kerajaan Eldia tersebut. Yang lebih misterius lagi adalah bagaimana kekuatan tersebut bisa diturunkan kepada keturunan Ackerman meski mereka menikah dengan orang luar. Sampai seri berakhir, asal-usul Ackerman ini tidak pernah dijelaskan secara rinci. Keempat, apa sebenarnya penyebab sakit kepala Mikasa? Terungkap pada Attack on Titan musim terakhir jika sakit kepala Mikasa bukan karena doi adalah Ackerman. Soalnya, Levi tidak pernah punya penyakit yang sama. Uniknya, sakit kepala Mikasa selalu kambuh jika ada sangkut pautnya dengan Eren. Apalagi, sakit kepala Mikasa memang awalnya terpicu saat harus menyelamatkan Eren waktu mereka anak-anak. Pada chapter terakhir, Mikasa berpendapat jika sakit kepalanya adalah karena Ymir sedang melihat isi kepalanya. Ada juga yang berspekulasi jika sakit kepala Mikasa berhubungan dengan ingatan Mikasa yang tidak bisa dihapus oleh Eren karena darah Ackerman-nya. Hal ini bakal mendukung teori Eren meraset dunia berkali-kali. Terakhir, apakah Mikasa menikah? Inilah pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh fans. Apakah Mikasa move on dan menikah dengan orang lain? Well, secara logika, gadis muda seperti Mikasa akan memilih move on meskipun masih tetap mengenang cinta pertamanya. Namun, hal ini masih jadi perdebatan. Pada epilog, ditunjukkan jika Mikasa mengunjungi makam Eren dengan seorang pria dan anak kecil yang bisa diasumsikan sebagai anak mereka. Meski tidak ditampilkan wajahnya, pria tersebut punya postur dan gaya rambut mirip banget sama JL. Di sisi lain, adegan pemakaman Mikasa dihiasi bunga lili putih yang melambangkan keperawanan. Sang kreator sendiri
tampaknya tidak mau menjawab soal ini. Mungkin jawabannya bakal diungkapkan oleh Isayama sendiri dalam wawancara suatu saat nanti. Yang jelas, ending dari anime ini sudah menutup konflik dalam animenya dengan rapi. Misteri yang tak terjawab malah bakal jadi bahan diskusi yang akan terus menghidupkan fanbase. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu punya teori dari misteri-misteri di atas? Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah, like, dan subscribe untuk konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.